Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinti Alia Larswati dengan NPM 200826017. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya untuk blok basic organ respiratory, kardiovaskular, dan juga digestive system atau BSO1. Di sini saya akan membawa mind map yang berjudul enzim pencernaan. Nah, jadi di sistem pencernaan itu ada beberapa enzim yang memiliki peran dan fungsi yang cukup penting dalam membantu proses pencernaan makanan. Nah, enzim-enzim ini juga diproduksi oleh organ-organ yang mana organ-organ ini pastinya memiliki organ-organ ini adalah organ-organ yang dilalui makanan atau organ-organ sistem pencernaan. Nah, enzim dalam sistem pencernaan belum mulai ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinti Alia Larswati dengan NPM 200826017 akan mempresentasikan mind map saya untuk blok basic organ kardiovaskular, sistem respirasi, dan sistem digestif atau BSO1 dengan judul mind map enzim pencernaan. Jadi enzim pencernaan ini memiliki peran dan fungsi yang cukup penting, terkhususnya untuk proses pencernaan makanan, yang mana enzim-enzim ini juga diproduksi oleh beberapa organ dari sistem pencernaan. Nah, enzim dalam sistem pencernaan manusia ini sangat penting ya, karena enzim-enzim ini memiliki tanggung jawab untuk memecah molekul-molekul yang tadinya makanan-makanan itu berupa molekul-molekul besar menjadi makanan yang menjadi molekul-molekul yang lebih kecil lagi sehingga dapat diserap lebih gampang oleh tubuh. Nah, yang pertama adalah enzim yang terdapat di kelenjar saliva. Nah, pada enzim yang ada di kelenjar saliva ini, dia memproduksi yang namanya enzim petialin, di mana enzim petialin berfungsi untuk memecah karbohidrat kompleks, khususnya amilum dan glikogen, menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana seperti maltosa dan glukosa. Kemudian yang kedua ada dari organ gaster atau lambung, di mana dari organ ini memproduksi enzim yang dinamakan pepsinogen. Nah, pepsinogen ini adalah prekursor dari enzim pepsin yang berperan penting dalam pencernaan protein di dalam gaster manusia atau dalam lambung manusia. Nah, pepsinogen ini diproduksi oleh sel-sel utama atau sel zymogen yang mana ini terdapat di dalam kelenjar lambung. Kemudian yang ketiga ada dari organ pankreas. Ya, di pankreas ini cukup banyak enzim yang diproduksinya. Yang pertama itu adalah tripsin. Nah, enzim tripsin ini dia tuh berfungsi untuk menguraikan protein-protein kompleks menjadi peptida-peptida yang lebih kecil dan asam amino. Kemudian yang kedua ada enzim chymotrypsin, yang mana enzim chymotrypsin ini salah satu enzim pencernaan utama dalam sistem pencernaan manusia yang memiliki peran dalam pemecahan protein. Chymotrypsin ini berperan dalam pencernaan protein dengan memotong ikatan peptida pada sisi karboksil dari asam amino aromatik seperti fenilalanin, triptofan, dan juga tirozin. Nah, ini menghasilkan peptida-peptida yang menjadi lebih pendek. Kemudian ada beberapa enzim lain seperti elastase, kolipase, dan lipase pankreas. Nah, yang terakhir ini berasal dari organ usus halus, di mana di usus halus ini terdapat mukosa. Jadi mukosa usus halus inilah yang memproduksi enzim-enzim berikut seperti enzim maltase, lipase, dan sukrase. Nah, yang pertama ada enzim maltase. Enzim maltase adalah enzim yang berperan dalam pencernaan karbohidrat, ya, khususnya dalam pemecahan maltosa menjadi 2 molekul glukosa yang lebih sederhana, di mana si maltosa ini akan menjadi 2 molekul glukosa, dan pemecahan maltosa menjadi glukosa oleh si maltosa
memungkinkan si glukosa ini akan diserap ke dalam aliran darah melalui dinding usus halus. Kemudian enzim yang kedua adalah laktase, di mana enzim ini berfungsi atau berperan dalam pencernaan laktosa, yaitu gula susu, di mana ini akan menjadi dua molekul gula yang lebih sederhana, yaitu glukosa dan juga galaktosa. Nah, laktase ini berperan dalam pemecahan laktase, yaitu gula utama yang terdapat dalam susu dan produk susu lainnya. Nah, di mana glukosa dan galaktosa kemudian akan diserap oleh dinding halus dan akan masuk ke dalam aliran darah untuk digunakan sebagai sumber energi bagi manusia. Nah, enzim yang terakhir adalah enzim sukrase. Jadi enzim ini berperan dalam pemecahan sukrosa menjadi dua gula sederhana, yaitu glukosa dan juga fruktosa. Memiliki fungsi atau peran untuk memecah sukrosa di sakarida yang umumnya ditemukan dalam makanan seperti gula pasir atau dalam bentuk alami seperti buah-buahan. Nah, si sukrase ini akan menjadi dua gula sederhana, yaitu si glukosa dan fruktosa seperti yang saya bilang tadi. Nah, proses ini akan memungkinkan tubuh untuk menyerap glukosa dan fruktosa ke dalam aliran darah untuk digunakan sebagai sumber energi bagi manusia. Nah, berikut tadi adalah enzim-enzim yang dapat dihasilkan dari sistem pencernaan dan memiliki peran yang cukup penting dalam proses pencernaan makanan. Baiklah, sekian presentasi saya tentang mind map enzim pencernaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.